Jumpa lagi dalam Renungan Harian GKI Kuitang. Dan untuk renungan kali ini saya memberikan judul Semar, yang didasari dari Injil Matius pasal 20 ayat 26 dan 27. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Salam sehat, penuh rahmat Tuhan sertamu. Saudaraku, bagi sebagian kita, mungkin nama Semar bukanlah sebuah nama yang asing. Semar adalah nama dari salah satu tokoh pewayangan. Selain itu, Semar juga dikenal sebagai sesepuh para Punokawan. Sebagai bagian dari Punokawan, maka Semar ini berperan untuk menjadi pamomong Pandawa. Sifat yang menonjol dari diri Semar ini adalah sabar, penyayang, dan tidak pernah susah. Selain sebagai tokoh Punokawan, sosok Semar itu sendiri ternyata syarat dengan simbol. Ya. Apa saja simbolnya? Kita lihat. Ya. Semar itu tubuhnya digambarkan berbentuk bulat. Hal ini menyimbolkan bumi tempat ia melakukan pelayanan. Ya. Wajahnya senantiasa berhiaskan bibir yang selalu tersenyum, akan tetapi matanya sembab. Hal ini menyimbolkan pelayanannya yang merengkuh baik suasana duka maupun suka. Wajahnya juga digambarkan sebagai wajah orang tua, akan tetapi potongan rambut bergaya kuncung, ya, atau gaya potongan anak kecil zaman dulu. Hal ini menyimbolkan bahwa pelayanan Semar ini menyentuh semua kalangan, baik tua maupun muda. Semar adalah seorang lelaki, tetapi digambarkan memiliki payudara seperti perempuan. Hal ini menyimbolkan bahwa pelayanan Semar ini berlaku baik untuk kaum laki-laki maupun kaum perempuan, tidak pilih-pilih gender. Ya. Semar sesungguhnya adalah seorang dewa, namun bersedia hidup sebagai rakyat jelata. Selain menyimbolkan tentang pelayanan, kondisi Semar ini sekaligus menyimbolkan terjadinya adanya relasi yang akrab dan saling mendukung antara atasan dan bawahan. Kemudian, Semar adalah satu-satunya Punokawan yang tidak bersenjata. Hal ini menyimbolkan sikap cinta damai serta prinsip menyelesaikan persoalan dengan mengedepankan dialog dan pendekatan kemanusiaan. Saudaraku, apa yang digambarkan dalam tokoh Semar ini mengingatkan kita akan prinsip pelayanan seperti yang sudah pernah diajarkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus. Penggunaan tokoh Semar sebagai bagian dari budaya, khususnya budaya tulis kesusastraan Jawa, ini cukup menolong ketika berbicara tentang kontekstualisasi ajaran Kristiani melalui pendekatan budaya. Sebagai pelayan, Semar memberikan contoh ajaran tentang kepedulian yang amat tinggi serta kesediaan untuk melayani. Kalimat yang selalu muncul pertama kali setiap kali tokoh Semar ini hadir di pentas pewayangan adalah mbegegek ugak-ugak amel-amel sak ndulito langgeng, yang bermakna jangan pernah berdiam diri, berupayalah meski hanya sedikit, karena apa yang diupayakan itu bisa abadi. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus menjadi dasar gerak langkah kita, khususnya dalam hal melayani. Tuhan Yesus mengajarkan, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu.
Prinsip hidup melayani ini menggambarkan sebuah paradoks dalam ajaran kekristenan. Ketika banyak orang berupaya mencari penghormatan melalui status sosial dan status ekonomi, Tuhan Yesus mengajarkan sebaliknya, yaitu menjadi pelayan bagi yang lain. Dan rasanya berbicara soal pelayanan ini menjadi sangat kontekstual juga ketika berada di tengah-tengah situasi pandemi ini, di mana kepedulian, saling tolong-menolong, dan melayani menjadi tindakan yang dibutuhkan dan tindakan yang amat penting. Karena dengan pelayanan inilah kita dapat meringankan beban orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan, siapapun mereka. Baik yang terdampak COVID-19 secara tidak langsung, ataupun mereka juga yang terpapar COVID-19, ataupun juga mereka yang bergerak di lini para tenaga kesehatan yang juga berjuang untuk meringankan beban para penderita COVID. Kita dapat meringankan beban orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan. Jangan diam saja, tetapi mari melakukan sesuatu, meski itu hanya kecil dan sederhana. Akan tetapi jika dilakukan dengan segenap hati, disertai dengan ungkapan syukur, maka yakinlah akan menjadi berkat. Seperti halnya tokoh Semar tadi, pelayanannya berlaku untuk semua orang, baik laki-laki, perempuan, baik tua maupun muda, ya. Ataupun juga merengkuh semua kondisi, baik suka maupun duka. Dunia membutuhkan pelayanan kita sehingga mereka dapat merasakan hadirnya kerajaan Allah. Selamat berjuang saudaraku, Tuhan Yesus memberkati. Salam guru dan keluarga. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh mengucapkan syukur sebab melalui anak-Mu Yesus Kristus Engkau memberikan teladan tentang pelayanan. Oleh karena itu ya Bapa, kami sungguh rindu untuk mempergunakan seluruh kehidupan kami untuk dapat melayani orang-orang lain di sekitar kami dengan talenta yang kami miliki. Tentunya bukan dengan kekuatan kami ya Bapa, tetapi dengan pertolongan dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami serahkan doa kami. Amin.